Cerita ini bermula di sebuah restoran sederhana milik keluarga, tempat seorang pemuda bernama Yongjun tengah berada dalam masa sulit. Setelah menyelesaikan kuliahnya, bukannya langsung bekerja seperti kebanyakan temannya, Yongjun justru menganggur karena terlalu selektif dalam memilih pekerjaan. Ia hanya ingin pekerjaan yang sesuai dengan minat dan gelarnya. Namun sayangnya, kesempatan seperti itu belum juga datang. Kondisinya yang terus menganggur membuat kedua orang tuanya mulai khawatir. Mereka tak hanya cemas soal masa depan Yongjun, tapi juga merasa terbebani karena ia belum bisa menghasilkan apapun. Sang ibu yang sehari-hari mengelola restoran keluarga akhirnya menawarkan solusi sederhana namun realistis, membantu mengantarkan pesanan sebagai kurir makanan. Awalnya Yongjun merasa gengsi, namun setelah sang ibu membujuk dengan penuh pengertian, ditambah sedikit rayuan berupa uang jajan tambahan, akhirnya Yongjun pun setuju. Meski dengan setengah hati, ia memutuskan untuk mencobanya. Beberapa hari berjalan biasa saja, hingga pada suatu siang yang cerah, Yongjun mendapat tugas untuk mengantar pesanan ke sebuah kolam renang umum. Dalam perjalanan, ia sempat berhenti sejenak karena bingung arah. Saat itulah ia bertemu dengan seorang anak kecil yang terlihat sedang sendiri. Setelah mencoba bertanya, barulah ia menyadari bahwa anak itu adalah seorang tunarungu. Untungnya selama kuliah dulu, Yongjun sempat mempelajari dasar-dasar bahasa isyarat. Dengan kemampuan itu, ia pun bisa berkomunikasi dengan anak tersebut. Anak itu dengan senang hati menunjukkan arah yang benar menuju kolam renang. Setibanya di lokasi, Yongjun langsung dibuat terpaku oleh pemandangan yang tidak terduga. Di tepi kolam berdiri seorang gadis muda yang terlihat begitu anggun dan tenang. Tatapannya yang lembut dan senyumnya yang hangat langsung menggetarkan hati Yongjun. Seakan dunia di sekitarnya mendadak menjadi lambat dan hanya gadis itulah yang tampak jelas di matanya. Namun rasa kagumnya harus segera ditepis karena ia sadar bahwa pesanan bukan ditujukan kepada gadis itu, melainkan kepada temannya. Setelah menyerahkan makanan, Yongjun sempat melirik sekali lagi ke arah gadis itu. Tapi ia sudah beranjak pergi. Meski hanya sesaat, pertemuan singkat itu meninggalkan kesan mendalam di hati Yongjun. Setelah pertemuan singkat yang membekas di kolam renang, rasa penasaran terus mengusik hati Yongjun. Ia tak bisa mengalihkan pikirannya dari gadis yang berhasil menarik perhatiannya hanya dalam hitungan detik. Dalam upaya mencari tahu lebih banyak, Yongjun memberanikan diri untuk mendekati seseorang yang sebelumnya terlihat berbicara dengan gadis itu. Dari interaksinya, ia mengetahui bahwa gadis tersebut adalah adik dari gadis yang menarik hatinya. Dengan hati-hati, Yongjun menanyakan identitas gadis tersebut. Ia pun akhirnya tahu bahwa nama gadis yang ia sukai adalah Soyeorum. Sedangkan gadis yang ditemuinya ini adalah So-gaeul. Berbekal informasi itu, Yongjun mencoba lebih jauh dengan meminta nomor telepon Yeorum kepada Gaeul. Namun permintaan itu ditolak secara halus. Gaeul tidak merasa pantas memberikan kontak kakaknya kepada orang asing. Meski merasa kecewa, Yongjun tak terlalu memaksa. Ia melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Namun tak disangka, semesta seolah memberinya kesempatan kedua. Saat sedang dalam perjalanan untuk mengantar makanan, ia melihat Yeorum di tepi jalan. Tampak kebingungan dengan motor yang tidak bisa dinyalakan. Motor tersebut mogok dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyala kembali. Yongjun segera menghampiri dan menawarkan bantuan. Dengan menggunakan bahasa isyarat, ia bertanya apakah Yeorum membutuhkan pertolongan. Yeorum terlihat lega bisa berkomunikasi dengannya. Dan dari penjelasan singkatnya, Yongjun menyadari bahwa kerusakan pada motor itu cukup parah dan memerlukan perbaikan di bengkel. Melihat Yeorum tampak terburu-buru, Yongjun spontan menawarkan motornya agar Yeorum bisa melanjutkan urusannya. Ia sendiri bersedia membawa motor Yeorum ke bengkel untuk diperbaiki. Yeorum sempat ragu, tapi karena tidak memiliki pilihan lain, ia akhirnya menerima tawaran tersebut. Sebelum berpisah, mereka pun bertukar nomor telepon agar bisa saling mengabari. Setelah itu, Yongjun membawa motor tersebut ke bengkel milik temannya. Ia menunggu hingga perbaikan selesai dan memastikan semuanya berjalan lancar.
Keesokan harinya, ia menghubungi Yorum dan memberitahu bahwa motornya sudah selesai diperbaiki. Mereka pun sepakat untuk bertemu di sebuah tempat. Sebelum pertemuan itu, Yongjun menyempatkan diri mencuci motor Yorum. Ia ingin motor itu terlihat seperti baru saat dikembalikan. Saat mereka bertemu kembali, Yorum menyambutnya dengan senyum yang hangat. Senyum itu menenangkan dan perlahan mulai menghiasi setiap sudut pikiran Yongjun. Pada pertemuan itu, Yongjun memperkenalkan dirinya secara resmi. Ia tak meminta imbalan atas bantuan dan perbaikan motornya. Melihat ketulusan itu, Yorum memutuskan mentraktirnya minuman sebagai bentuk terima kasih. Mereka duduk bersama di sebuah tempat sederhana, menikmati waktu singkat yang terasa begitu berarti. Selama pertemuan itu, Yongjun terus mencuri-curi pandang. Ia terpesona oleh sikap Yorum yang lembut dan penuh perhatian. Tanpa disadarinya, benih perasaan tumbuh di hatinya. Ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda, perasaan yang perlahan mengarah pada jatuh cinta. Sayangnya, kebersamaan mereka tidak berlangsung lama. Yorum harus segera pergi untuk menjalankan pekerjaan paruh waktunya. Meskipun hanya sebentar, pertemuan itu meninggalkan kesan yang mendalam bagi Yongjun. Sejak saat itu, sikap Yongjun pun berubah. Ia menjadi lebih rajin membantu ibunya di restoran. Bahkan ia mulai belajar memasak sendiri. Setiap kali menyiapkan makanan, pikirannya selalu tertuju pada satu hal, yakni memberikan yang terbaik untuk Yorum. Ia mulai rutin mengirimkan makanan buatannya sebagai bentuk perhatian kecil yang ia harap bisa menyampaikan perasaannya secara perlahan. Orang tuanya merasa heran dengan perubahan sikap Yongjun yang tiba-tiba menjadi lebih rajin. Mereka pun menduga bahwa anaknya sedang jatuh cinta. 누구? Pada malam harinya, Yorum terlihat menghitung tabungannya. Rupanya, ia bekerja paruh waktu untuk membiayai pelatihan adiknya yang sedang mempersiapkan diri untuk kompetisi renang. Keesokan harinya di tempat pelatihan terjadi keributan. Sekelompok ibu-ibu menolak kehadiran beberapa tunarungu yang ikut berlatih di sana. Mereka beranggapan berbagi kolam renang pada penyandang disabilitas dapat membahayakan anak-anak mereka. Sikap diskriminatif itu membuat pelatih sangat kesal dan geram terhadap tindakan mereka. Setelah kejadian itu, Yongjun yang berada di luar menghampiri seorang wanita berbaju merah yang duduk di dalam mobilnya. Ia mengkritik sikap wanita tersebut yang menghina penyandang disabilitas. Padahal mereka dapat melihat dan membaca ekspresi wajah. Tentu saja kata-kata kasar yang diucapkan dapat menyakiti perasaan mereka. Namun wanita tersebut tetap tidak mau menerima nasihat dari Yongjun. Sebagai tanggapan, Yongjun diam-diam memotret wanita tersebut beserta mobilnya yang ternyata parkir di tempat khusus penyandang disabilitas. Ia pun mengingatkan bahwa tindakan tersebut bisa dikenakan denda yang tinggi. Karena takut mendapatkan masalah, wanita itu segera pergi meninggalkan Yongjun. Sementara Yongjun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Setelah itu, Yongjun mengajak Yorum dan Gaeul untuk pergi bermain agar suasana hati mereka membaik. Ia membawa mereka ke sebuah tempat hiburan yang memiliki diskotik dan bar. Di sana mereka mencoba beberapa minuman dan Yongjun mengajak mereka ke dekat pengeras suara yang sedang memutar lagu. Ia menyuruh mereka untuk menyentuh alat tersebut. Meskipun mereka tidak bisa mendengar musik yang dimainkan, mereka bisa merasakan getaran suara yang dihasilkan. Ternyata inilah alasan Yongjun membawa mereka ke tempat itu, agar mereka dapat merasakan bagaimana rasanya menjadi bagian dari dunia yang biasanya hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang dapat mendengar. Setelah menghabiskan waktu bersama, Gaeul berterima kasih kepada Yongjun karena telah menghiburnya hari ini. Ia kemudian memilih masuk lebih dulu dan meninggalkan Yorum berdua dengan Yongjun. Meskipun tidak banyak kata yang terucap, Yongjun dan Yorum menikmati kebersamaan mereka di malam itu. Sesampainya di rumah, Yorum disambut oleh Gaeul yang langsung bertanya, apakah ia sedang berpacaran dengan Yongjun. Yorum segera menyangkalnya, meskipun di dalam hatinya ia mulai menyimpan perasaan terhadap Yongjun. Hari kompetisi renang pun tiba. Gaeul menunjukkan performa luar biasa dan berhasil meraih juara pertama. Namun, catatan waktunya masih kurang 1 detik untuk bisa mengikuti seleksi menjadi atlet yang akan berlaga di Olimpiade. Meskipun begitu, Yorum tetap merasa bangga dan senang dengan pencapaian adiknya. Ia segera mengabarkan kabar baik itu kepada Yongjun. Yongjun pun memberikan selamat kepada Gaeul atas kemenangannya dan mengajak mereka keluar untuk merayakannya. Namun, Yorum menolak ajakan tersebut karena ia harus menyiapkan makan malam untuk adiknya.
Melihat hal itu, Gael justru mendesak kakaknya agar pergi berdua dengan Yongjun. Yongjun kemudian mendapat ide untuk meminta Jaejin mengantarkan makanan kepada Gael agar ia bisa pergi berdua dengan Yorum. Selain itu, Yongjun juga mengingatkan Jaejin untuk meninggalkan makanan di depan pintu dan menakut-nakutinya dengan mengatakan bahwa pelanggan yang memesan makanan tersebut dikenal sangat galak. Setelah semuanya siap, Yorum yang tampil rapi bertemu dengan Yongjun. Mereka pun bersiap untuk pergi bersama yang bisa dianggap sebagai kencan pertama mereka. Sementara itu, Jaejin tiba di depan rumah Gael dan menekan bel. Ketika Gael membuka pintu, Jaejin langsung terpesona oleh kecantikannya. Tanpa disadari, ia mengalami cinta pada pandangan pertama. Beberapa jam kemudian, tiba-tiba terjadi korsleting listrik di apartemen tempat Gael tinggal, menyebabkan asap tebal memenuhi ruangan. Asap tersebut masuk ke dalam unit apartemen Gael, membuatnya panik dan berusaha keluar melalui lift. Namun di dalam lift, Gael mengalami sesak napas akibat kepulan asap yang terlalu tebal. Lift pun berhenti beroperasi dan akhirnya ia kehilangan kesadaran. Di sisi lain, Yongjun dan Yorum yang baru saja selesai menghabiskan waktu bersama tidak mengetahui kejadian tersebut. Saat itu, Yongjun berniat mengungkapkan perasaannya kepada Yorum. Namun belum sempat ia melakukannya, Yorum menerima pesan bahwa adiknya Gael dilarikan ke rumah sakit. Tanpa pikir panjang, ia segera pergi meninggalkan Yongjun. Sesampainya di rumah sakit, Yorum melihat Gael yang tengah mendapat perawatan intensif. Perasaan bersalah menyelimutinya karena telah meninggalkan adiknya sendirian. Seharusnya Yorum berada di samping Gael untuk mencegah hal ini terjadi. Apalagi sebentar lagi Gael akan mengikuti seleksi menjadi atlet renang dan Yorum tidak ingin kerja keras adiknya selama 10 tahun menjadi sia-sia. Namun Gael berusaha meyakinkan kakaknya bahwa keadaannya akan baik-baik saja dan ia masih bisa mencetak rekor yang lebih baik lagi. Sejak kejadian itu, Yorum mulai menjaga jarak dan tidak lagi membalas pesan-pesan dari Yongjun, seolah tidak ingin lagi berhubungan dengannya. Yongjun yang terus menunggu kabar dari Yorum merasa bingung dan cemas. Ia berusaha mencari Yorum tetapi tidak pernah berhasil menemukannya. Sementara itu, Gael merasa frustasi karena peluangnya untuk lolos sebagai atlet semakin kecil. Melihat kondisi adiknya yang tertekan, Yorum juga ikut merasa sedih. Tak lama kemudian, Gael mulai menghindari Yorum. Ia lebih memilih pulang bersama teman-temannya dan sering pulang larut malam. Keesokan paginya, tanpa memberitahu kakaknya, Gael berangkat sendiri ke tempat latihan. Sebelum pergi, ia meninggalkan pesan kepada Yorum agar tidak datang lagi ke pusat pelatihannya. Yorum tentu merasa sedih setelah membaca pesan dari adiknya. Saat ia keluar rumah, ia melihat Yongjun yang sudah menunggunya di luar. Yongjun segera menghampiri dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Ia ingin tahu mengapa Yorum terus menghindarinya. Namun, Yorum justru meminta Yongjun untuk berhenti menemuinya dan tidak datang lagi. Yongjun tidak bisa menerima hal itu begitu saja. Ia bertanya apakah ia telah melakukan kesalahan. Padahal selama ini ia sangat mencemaskan Yorum. Ia merasa Yorum tidak memikirkan perasaannya sama sekali. Mendengar itu, Yorum menjadi kesal. Ia merasa bahwa mengurus hidupnya sendiri saja sudah cukup sulit. Tetapi sekarang, Yongjun justru memintanya untuk memikirkan perasaannya juga. Yongjun terkejut mendengar jawaban tersebut. Dengan suara lirih, ia bertanya apakah kehadirannya membuat Yorum merasa lelah. Dengan berat hati, Yorum mengiyakan pertanyaan tersebut. Jawaban itu tentu saja membuat hati Yongjun sangat terluka. Malam harinya di tempat latihan, Gael tampak menangis karena tidak bisa tampil maksimal dalam seleksi. Ia sadar bahwa ia telah gagal dan tidak dapat lolos ke tahap berikutnya. Yorum yang melihat adiknya dari kejauhan langsung menghampirinya dan meminta maaf. Ia merasa semua ini adalah kesalahannya karena telah merusak impian adiknya. Namun Gael justru marah mendengar permintaan maaf tersebut. Ia kesal karena kakaknya selalu memikirkan impiannya, padahal Yorum sendiri juga memiliki impian yang harus ia kejar. Dengan suara bergetar, Gael mengungkapkan perasaannya. Ia merasa bersalah karena selama ini kakaknya telah mengorbankan begitu banyak hal untuknya. Menghabiskan waktu hanya untuk menemaninya mengantar dan menjemputnya. Setiap hari bekerja paruh waktu demi biaya latihannya, dan selalu berada di kolam renang untuk mendukungnya. Apakah hidup kakaknya hanya ada di sini? Tanya Gael.
menatap kakaknya dengan penuh kesedihan. Ia merasa bahwa perasaannya juga ikut terseret dalam kondisi ini. Padahal ia sendiri tidak pernah menyerah pada impiannya. Tetapi sekarang ia harus melihat kakaknya berada dalam keadaan seperti ini. Rasa bersalah yang begitu besar menghantui dirinya. Dengan hati yang berat, Gael berbalik dan pergi meninggalkan Yorum yang hanya bisa menatapnya tanpa bisa berkata apa-apa. Mendengar curahan hati adiknya, Yorum tidak kuasa menahan air matanya. Sementara itu, Yongjun tampak lesu dan terus memikirkan Yorum. Setelah dicampakkan olehnya, ia merasa kehilangan semangat dalam menjalani hari-harinya. Melihat kondisi sahabatnya, Jae-jin berusaha menyemangati Yongjin. Ia mendorongnya untuk tidak menyerah dan segera menghubungi orang yang dicintainya agar semuanya menjadi jelas. Namun, Yongjun mengungkapkan bahwa wanita yang ia sukai adalah seorang penyandang tunarungu. Jae-jin terkejut mendengar pengakuan itu. Ia bertanya, apakah orang yang tinggal bersama Yorum juga penyandang tunarungu? Ketika Yongjun mengiyakan, Jae-jin kembali terkejut karena ternyata ia telah jatuh cinta kepada adik Yorum. Keesokan harinya, ibu Yongjun mengajak anaknya berbicara secara pribadi. Ia melihat perubahan sikap Yongjun dan bertanya apakah putranya sedang patah hati. Dengan jujur, Yongjun mengungkapkan bahwa ia memang menyukai seseorang, tetapi wanita itu selalu mementingkan kehidupan adiknya dibanding dirinya sendiri. Orang yang ia cintai begitu baik hingga mengabaikan impiannya sendiri. Ia juga berterus terang kepada ibunya bahwa wanita tersebut tidak bisa berbicara maupun mendengar. Mendengar pengakuan itu, sang ibu tampak terkejut. Sementara itu, ibu Yorum juga memberikan nasihat kepada putrinya. Ia menasihati Yorum agar lebih memperhatikan kehidupannya sendiri, bukan hanya kehidupan adiknya atau orang tuanya. Ia ingin Yorum menjadi dirinya sendiri dan hidup sesuai dengan impiannya. 남을 챙기거든. Setelah menerima nasihat dari ibunya, Yorum akhirnya bertemu dengan Gael. Dengan ragu, Gael bertanya, mengapa kakaknya tidak menjalin hubungan dengan Yongjun. Ia merasa dirinya telah menjadi beban sehingga Yorum memilih untuk menghindari Yongjun. Dengan suara penuh ketulusan, Gael meminta kakaknya untuk tidak menyerah pada perasaannya. Sebagaimana dirinya yang tidak akan menyerah mengejar mimpinya di dunia renang. Ia bertekad untuk terus berusaha keras demi impiannya. Mendengar kata-kata adiknya, Yorum mulai menyadari apa yang sebenarnya ia inginkan dalam hidupnya. Di tempat lain, ibu Yongjun memberitahu suaminya bahwa wanita yang disukai oleh anak mereka ternyata tidak dapat mendengar dan berbicara. Karena itu, wanita tersebut memutuskan hubungannya dengan Yongjun agar tidak menyulitkan dirinya di masa depan. Secara mengejutkan, ayah Yongjun tidak keberatan jika pacar anaknya tuli ataupun bisu, asalkan memiliki hati yang baik. Mendengar hal itu, ibu Yongjun merasa senang dengan sikap suaminya. Sementara itu, Yorum pergi ke kolam renang dan mencoba merasakan apa yang dirasakan adiknya saat berenang. Tak lama kemudian, Yongjun datang ke tempat yang sama tanpa disadari oleh Yorum. Yongjun kemudian mengungkapkan perasaannya dan meminta maaf kepada Yorum karena selama ini tidak memahami keadaan Yorum serta telah membuatnya merasa lelah. Ia merasa dicampakkan dan tidak menyukai situasi tersebut. Yongjun juga berjanji akan mengurus kehidupan Yorum karena selama ini Yorum tidak pernah memperhatikan dirinya sendiri. Ia ingin membuat Yorum tersenyum sebab ia sangat menyukai senyumannya. Ketika Yorum membalikkan badan dan berjalan menuju Yongjun, ia tersenyum lalu menarik tubuh Yongjun hingga ikut terjatuh ke dalam kolam renang. Karena hubungan mereka telah membaik, Yongjun menawari Yorum bekerja paruh waktu di restoran milik orang tuanya. Yorum kemudian bertanya apakah orang tua Yongjun tidak keberatan dengan kekurangan yang dimilikinya. Yongjun meyakinkan bahwa orang tuanya pasti mengerti, terutama karena Yorum adalah anak yang rajin dan baik. Akhirnya Yorum menerima tawaran tersebut dan mereka pun pergi menemui orang tua Yongjun untuk melakukan wawancara. Setibanya di sana, mereka disambut dengan hangat oleh kedua orang tua Yongjun yang langsung terkesan dengan kecantikan Yorum. Bahkan mereka telah menyiapkan kertas berisi tulisan perkenalan diri serta karakter Yongjun agar Yorum lebih memahami mereka. Ibu Yongjun kemudian menyarankan agar Yorum dan Yongjun kembali menjalin hubungan karena mereka akan memaklumi jika Yorum harus bekerja sambil berkencan dengan anaknya. Secara mengejutkan, Yorum tiba-tiba berbicara dan menyanggupi permintaan tersebut.
Semua orang pun terkejut, karena ternyata Yorum bisa berbicara. Begitu pula Yongjun yang selama ini mengira Yorum tidak bisa mendengar dan berbicara. Di dalam kolam renang, Yorum bisa mendengar semua ungkapan hati Yongjun. Pada saat itu juga, ia mengungkapkan bahwa dirinya juga menyukai Yongjun. Setelah itu, Yongjun bertanya kepada Yorum, apakah di keluarganya hanya ia satu-satunya yang bisa berbicara dan mendengar? Yorum mengiyakan dan menjelaskan bahwa sejak kecil ia mengira semua keluarga akan seperti itu. Namun keluarganya ternyata berbeda. Ibunya bahkan pernah memintanya untuk tidak hidup seperti mereka yang tidak bisa berbicara dan mendengar. Meskipun Yorum berbeda dari orang tua dan adiknya, mereka tetap hidup di dunia yang sama dan ibunya sangat bangga pada anak-anaknya. Sejak saat itu, Yorum sadar dan mulai bersikap seperti orang pada umumnya. Mendengar hal itu, Yongjun merasa senang dengan perubahan Yorum yang kini mulai mengurus hidupnya sendiri. Mereka pun tampak bahagia dengan keadaan mereka saat ini. Sementara itu, di tempat lain, Gael yang sedang berlatih renang didatangi oleh Jaejin yang datang mengenakan helm. Saat melihatnya, Gael langsung teringat bahwa orang yang menolongnya ketika terjebak di dalam lift adalah Jaejin. Ia pun berterima kasih atas bantuan tersebut. Kemudian dengan bahasa isyarat, Jaejin menyampaikan bahwa ia menyukai Gael. Mendengar itu, Gael pun tersenyum salting. Yap, dengan begitu cerita pun selesai. Pada suatu malam di tengah hujan, seorang wanita, sebut saja dia Wastini. Ia menangis di dekat mobilnya. Kejadian ini dilihat oleh seorang pria tua. Merasa kasihan, pria tua itu kemudian membawa Wastini ke kafe miliknya. Ia kemudian menyadari kalau Wastini sedang ada masalah dengan kekasihnya yang saat itu menjalani hubungan LDR. Pria tua itu berkata kalau sejatinya cinta tidak akan pudar karena jarak, tapi orang yang menjalaninya yang memudarkan cinta itu sendiri. Pria itu ternyata pernah mengalami hal serupa. Ia tahu betul bagaimana rasanya. Hingga akhirnya ia pun menceritakan kisah percintaannya pada Wastini. Kisah cinta yang membuatnya mendirikan kafe tersebut. Kita dibawa ke masa SMA pria tua yang tadi. Awal mula diperlihatkan seseorang bernama Guan Minlu. Saat itu ia sudah duduk di bangku kelas 12. Guan Minlu memiliki seorang sahabat bernama Z. Ia bersama Z dan beberapa orang teman lain bisa dibilang anak yang nakal. Seperti hari itu mereka menjahili Xin Yi, mengambil celana olahraganya dan kemudian memasangkan di kepala patung depan sekolah. Alhasil, aksi usil mereka ini diketahui oleh guru pengawas. Alhasil, mereka pun mendapat hukuman. Sini membela diri tidak ikut-ikutan, ia hanya menjadi korban. Hal ini turut dibenarkan sahabatnya Xin Rui. Diketahui sejak lama Lu sudah menyukai Xin Rui, tapi hingga saat ini ia belum berani mengungkapkan perasaannya. Ia hanya menjadi pengagum rahasia yang diam-diam mengikuti Xin Rui saat pulang sekolah. Siang itu Xin Rui memergokinya dan memarahi Lu. Xin Rui masih tak terima dengan perbuatan usil Lu dan kawan-kawan. Di tempat lain, Zi menemui Xin Yi untuk mengembalikan celana miliknya. Tapi Xin Yi terlanjur kesal dan malu hingga tak mau menerima celana itu serta semua bujuk rayu Zi. Xin Yi 的事我都还没跟你们算账。换你妈了！ Guan Minlu adalah anak seorang single mother. Hidupnya dituntut disiplin dan perfect. Ibunya memarahi Lu karena perbuatannya bersama Z tadi. Sejatinya ibu Lu hanya ingin Lu menjadi anak yang baik dengan masa depan yang cerah. Ibunya rela bekerja hingga larut malam demi menghidupi Lu. Keesokannya, Lu ternyata mempersiapkan hadiah untuk Xin Rui. Tapi hatinya seketika terbakar cemburu melihat Xin Rui didekati Jie Luo. Saat olahraga, Zi memanas-manasi Lu berkata kalau Jie Luo sangat agresif terhadap Xin Rui. Berbeda dengan Lu yang tak berani menatap mata Xin Rui.
Rasa cinta Lu pada Shinrui begitu besarnya. Hati dan pikirannya hanya diisi dengan Shinrui. Saat tengah belajar saja, Lu malah menggambar wajah Shinrui, bukannya memperhatikan pelajaran. Zi yang jahil mencoret gambar itu, membuat Lu kesal dan mereka pun bertengkar di tengah pelajaran. Kembali mereka pun dihukum karena mengganggu pelajaran. Meski dihukum, tak pernah mereka menunjukkan penyesalan. Mereka justru terlihat senang. Sepulang sekolah, akhirnya Lu memberanikan diri menemui Shinrui. Menyerahkan hadiahnya juga gambar wajah Shinrui yang tadi ia buat. Melihat hasil gambaran Lu, Shinrui tersenyum manis. Dan sepertinya hatinya Shinrui mulai tersentuh. Keesokannya di kelas, saat Zi dan teman-teman bermain kartu, tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan. Shin Yi dan Shinrui mau bergabung bermain bersama mereka. Sebagai sahabat, Zi pun mulai menjadi mak comblang. Ia menantang Lu untuk memilih kartu. Jika ia mendapat kartu hitam, maka Lu dan Shinrui harus berkencan. Jika mendapat merah, maka takdir mereka memang tidak untuk dipersatukan. Siapa sangka guys, ternyata Shinrui menyetujui permainan itu. Seolah direstui semesta, Lu pun memilih kartu hitam. Yap, artinya mereka harus benar-benar berkencan. Kencan yang harusnya hanya ada Shinrui dan Lu malah jadi double date guys. Shin Yi ingin ikut dan Zi jadi ikut juga. Yap, Zi ini ternyata mengincar Shin Yi. Mereka berempat pergi naik mobil pick up milik ayahnya Zi. Tapi di jalan tiba-tiba mobilnya mogok hingga mereka pun mau tak mau harus mendorong mobil tersebut. Setelah lelah mendorong, Zi dan Lu bermain di sawah. Diikuti oleh Shin Yi juga Shinrui. Mereka tampak benar-benar senang hari itu. 哎，你们在干嘛？这很脏。 Saat Shinrui dan Lu hanya tinggal berdua, Shinrui tiba-tiba berkata kalau momen menyenangkan barusan sebentar lagi hanya menjadi kenangan. Ketika mereka tamat SMA, mereka berdua akan pisah kampus, membuat Shinrui dan Lu sulit berkomunikasi dan berhubungan. Tapi Lu tetap percaya kalau mereka masih memiliki kesempatan. Mereka hanya tahu jawabannya setelah menjalaninya. Beberapa hari kemudian, di sekolah ada pertandingan basket. Ji Luo yang serba bisa dan berprestasi disemangati oleh Shinrui. Hal ini kembali memantik api cemburu di hati Lu. Lu jadi insecure berat. Zi pun menyemangati kalau di dunia ini banyak cewek lain bro. Salah satunya ada Yiren. Tapi sepertinya hati Lu hanya ada Shinrui seorang. Sepulang sekolah, Zi kembali menjadi mak comblang. Ia mengatur pertemuan Lu dan Shinrui tanpa diketahui keduanya. Saat Lu dan Shinrui bertemu, mereka jadi bingung. Akhirnya, saat Lu sadar kalau ini adalah idenya Zi, ia pun menggunakan kesempatan ini mengajak Shinrui nonton bioskop. Zi tentu tak mau rugi. Ia juga memanfaatkan kesempatan ini untuk PDKT-an dengan Shin Yi yang ia puja body aduhainya. Sepulang nonton bioskop, di jalan Shinrui dan Lu kembali ngobrol soal kuliah. Lu yang anak nakal selama ini tak pernah mendapat nilai bagus berjanji kalau ia akan belajar dengan giat agar bisa satu kampus dengan Shinrui. Shinrui sangat senang. Ia juga menjanjikan pesta kembang api bersama Lu jika Lu benar-benar lulus ujian. 打勾勾。还够小孩子哦。 Kian hari perasaan Shinrui untuk Lu kian mekar, tapi hatinya terlalu takut jika kelak di masa depan dihadapkan ketidakpastian hubungan LDR. Di warung es krim, Zi dan Lu ngobrol santuy tentang Lu yang nonton bioskop bersama Shinrui. Tiba-tiba saja, Yiren lewat membuat mereka berdua tak fokus karena celana dalamnya. Tak lama mereka mendengar suara ribut para preman yang menggoda Yiren. Sontak sebagai teman, mereka pun menyelamatkan Yiren. Mereka berdua mengerjai para preman itu dengan telak.
Sayangnya para preman tersebut guys tak semudah itu melupakan kejadian hari itu. Esok harinya Lu, Zi dan beberapa teman mereka sudah janjian dengan Jieluo untuk bertanding biliar. Zi pamit sebentar ingin membeli pancake. Nah, belum jauh berjalan, Zi dikeroyok oleh preman jamet waktu itu hingga babak belur. Lu yang mendengar suara rusuh itu segera menolong Zi, disusul Jieluo dan teman-temannya. Aksi adu jotos ini pun bermuara di polisi lantaran Lu memukul kepala ketua preman menggunakan batu. Lu kemudian ditemui oleh Shinrui yang khawatir padanya. Tak mau semakin membuat khawatir, Lu pun menyuruh Shinrui segera pulang. Tak lama ibunya datang menebus Lu agar dibebaskan. Ibu Lu nampak begitu sedih dan kecewa pada putra sematawayangnya itu. Di rumah, Lu hanya diam saja. Disangka sang ibu akan marah besar padanya, ternyata sang ibu malah menanyakan apakah Lu menang melawan preman itu. Ternyata ibu Lu sudah paham anaknya telah dewasa. Ia tak perlu lagi mengajarkan semua hal pada Lu. Lu sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Keesokannya, Lu menjenguk Zi di rumah sakit. Dalam keadaan babak belur, mereka masih sempat-sempatnya bercanda ria. Tak lama Xinyi juga datang menjenguk. Sementara Shinrui tak bisa ikut karena pergi ke Taipei. Tiba-tiba Yiren datang membawa banyak buah. Ia ingin meminta maaf dan berterima kasih karena Lu dan Zi sudah menyelamatkannya. Zi kemudian menyuruh Lu memberikannya makanan. Nah, di luar kamar Lu bertemu dengan Yiren. Tanpa terduga selama ini ternyata Yiren memendam perasaan pada Lu. Saat itu ia mengungkapkan perasaannya, tapi Lu tidak bisa mencintai Yiren kembali. Di sana Lu berkata kalau ia menyukai Shinrui, dan hal ini terdengar oleh Shinrui yang saat itu ternyata berada di rumah sakit. Ketika Yiren pergi, Shinrui yang begitu senang mendengar pengakuan Lu langsung memeluknya erat-erat. Jadi guys, makin hari Shinrui dan Lu ini semakin dekat hingga mereka pun menjalin asmara. Lu pun jadi giat belajar. Lalu pada saat pengumuman kelulusan tes perguruan tinggi, ekspektasi Lu selama ini hancur seketika. Ia tidak lulus di kampus yang sama dengan Shinrui, tapi ia sekampus dengan Zi. Alhasil Lu dan Shinrui pun harus LDRan. Apa yang selama ini ditakutkan Shinrui benar terjadi. Yang sangat salut, Lu ini membuat janji pada Shinrui. Meskipun mereka LDRan, tapi Lu akan berusaha agar mereka sering ketemu. Sebelum Shinrui berangkat ke Taipei, ia memberikan tape recorder yang berisi nyanyian Lu untuk Shinrui. Shinrui tentu sangat senang. Ia menghadiahkan kecupan manis di pipi Lu. Selama LDRan, Shinrui selalu memutar nyanyian Lu untuk pengobat rindunya. Tak hanya itu saja, meski terpisah jarak, dua sejoli ini tetap romantis. Mereka makan menu yang sama meski di tempat yang berbeda. Sementara itu, Lu yang telah berjanji akan sering menemui Shinrui setiap hari harus bekerja paruh waktu agar memiliki ongkos pergi ke Taipei dan ngajak Shinrui jalan-jalan. Pasangan ini juga harus pandai menyisihkan waktu sekedar menelpon dan menanyakan kabar sang pujaan hati. Shinrui dan Lu kemudian pergi nonton bioskop. Meski menonton film yang sama seperti dulu, namun mereka tetap senang menjalaninya. Berbeda dengan Lu yang sudah menaklukkan hati Shinrui, Zi sampai saat ini masih belum mampu membuka hati si aduhai Xinyi. 你果然是神。 Meski sudah seharian menghabiskan waktu bersama, Lu dan Shinrui enggan berpisah. Sebelum berpisah, Shinrui mengatakan kalau dirinya penting untuk Lu, maka Lu harus mendengarkannya. Ia pun memberikan vitamin untuk Lu. Perpisahan kali ini terasa begitu manis bagi keduanya meski tak bisa berciuman. Seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit mulai terjadi perubahan guys. Hal ini dirasakan oleh Lu. Suatu ketika Shinrui ada penampilan sulap bersama seniornya Eddie. Lu dengan segala usahanya berusaha agar bisa menonton acara tersebut. Tapi hatinya harus disuapi kepahitan melihat sang kekasih begitu mesra dengan pesulap. Bahkan pakaian Shinrui saat itu cukup seksi guys. Lu semakin marah karena Eddie mempermalukannya di atas panggung. Untungnya Shinrui berhasil membujuk Lu agar tidak marah lagi dengan menunjukkan trik sulap yang cukup romantis. Di kafe itu, Lu dan Shinrui pun berciuman.
Setelahnya, mereka menyempatkan untuk jalan-jalan sebentar. Di sebuah toko, mereka melihat seekor kucing berwarna orange. Shinrui nampak menyukai kucing tersebut. Tapi saat itu, Lu belum memiliki uang untuk membelinya. Iseng, Lu menanyakan akan diberi nama apa kucing itu jika Shinrui memiliki kucing tersebut. Shinrui kemudian menjawab namanya adalah Lu kecil. 小绿好了。啊？为什么？ Setiap perjumpaannya dengan Shinrui, Lu pasti menceritakannya pada Z. Sebagai manusia normal yang tidak sedang kasmaran, Z mencoba menyadarkan Lu kalau selama ini Lu sudah terlalu dalam mencintai Shinrui, rela bekerja sampai kelelahan hanya demi Shinrui. Z pun berkata kalau ia berani taruhan, hubungan LDR hanya mampu bertahan selama 6 bulan. Tapi kali ini ia yakin Lu dan Shinrui mampu melewati hubungan yang amat sulit itu. Sampai suatu hari saat Lu menemui Shinrui, pembicaraan mereka mulai mengarah ke masa depan. Shinrui mengungkapkan ia ingin ke restoran di Seattle. Untuk itu dirinya dan Lu harus belajar bahasa Inggris. Lu merasa ia tak butuh belajar bahasa Inggris. Lu mengira setelah kuliah Shinrui akan kembali ke kotanya dan mereka bisa membuat kafe bersama. Tapi tiba-tiba Shinrui malah ingin mengelilingi dunia. Perbedaan inilah yang membuat Shinrui semakin kesal pada Lu yang seolah tak bisa mengerti dirinya dan tidak sepemikiran dengan dirinya. Lu semakin merasa Shinrui berubah dan hal ini adalah awal permasalahan hubungan mereka. Hari itu ibunya menelpon memberi pesan jika libur kuliah Lu harus pulang ke rumah. Ibunya ingin membicarakan satu hal. Saat itu Lu mengiyakan pesan ibunya. Pada suatu malam terjadi suatu hal buruk pada Shinrui. Saat itu Lu kehabisan tiket hingga ia tak bisa ke Taipei saat itu juga. Lu pun baru sampai di Taipei pagi harinya. Ia langsung menemui Shinrui. Lu yang tak tahu harus bagaimana bertanya pada Shinrui apa yang bisa ia lakukan. Sama seperti wanita pada umumnya guys, Shinrui sejatinya hanya ingin dimengerti. Ia tak menjelaskan apapun dan langsung kecewa pada Lu. Sebenarnya Shinrui hanya ingin Lu ada di sisinya, tapi Lu tak bisa mengerti hal itu. Sejak saat itu Shinrui berubah 180 derajat. 你越不说话，要我怎么办呢？他需要的其实只是我在。 Lu semakin gegana, gelisah galau merana guys karena Shinrui semakin cuek dan berubah. Ia merasa ia harus melakukan sesuatu. Sehari sebelum ulang tahun Shinrui, Lu mengajak Z ke Taipei untuk menjumpai Shinrui. Sayangnya hari itu tengah terjadi badai yang membuat tiket kereta api tiba-tiba sudah habis terjual. Lu tentu tak menyerah. Ia nekat bersama Z yang saat itu sedang demam pergi ke Taipei menggunakan sepeda motor. Lu kemudian lewat di depan toko yang menjual kucing incarannya. Malang kucing itu sudah dibeli orang guys. Alhasil Lu pun menyiapkan kado lain yaitu sebuah HP untuk Shinrui agar kelak mereka bisa mudah berkomunikasi. Akhirnya sampailah Z dan Lu di depan kos-kosannya Shinrui. Betapa terkejutnya Z melihat Shinrui diantar oleh seniornya si Eddie. Z langsung membangunkan Lu yang tertidur. Sontak hati Lu langsung hancur berkeping-keping melihat kekasihnya sangat mesra dengan lelaki lain. Di sana Z langsung memarahi Eddie, sementara Lu hanya bisa menahan tangisnya sambil memberikan hadiah ulang tahun untuk Shinrui. Dan ternyata guys, kucing yang selama ini ingin dibeli Lu untuk Shinrui sudah dibelikan duluan oleh si Eddie untuk Shinrui. 生日快乐！ Lu benar-benar kecewa. Perjuangannya selama ini terasa begitu sia-sia. Saat Shinrui mengajaknya ngobrol empat mata, Lu pun meluapkan segala emosinya. Begitupun dengan Shinrui yang masih kekeh sejak awal mereka memang sudah tidak cocok. Akhirnya perdebatan mereka, Lu meninggalkan Shinrui. 真的尽力了，我知道你尽力了我真的尽力了，我与你同在，我与你同在，我他妈与你同在啊！ Lu berubah menjadi murung dan tak mau melakukan apapun. Bahkan ujian saja dia tidak mengikuti. Meski Z sudah memaksa, tapi Lu tetap diam. Sampai suatu ketika kabar buruk diterima Lu. Ibu yang paling menyayanginya telah tiada. Hati Lu semakin hancur dan diliputi rasa bersalah yang amat dalam. Ia semakin tak mampu mengontrol emosinya. Pada saat pemakaman, Lu dan Z bahkan berkelahi karena Z memintanya segera melupakan Shinrui. Sejatinya, Lu hanya tak siap dengan kenyataan pahit yang ia terima. Masa itu adalah masa tersulit dalam hidup ini.
3 bulan kemudian anak SMA Lu mengadakan reuni. Momen ini ia pakai untuk menemui Shinrui dan meminta kesempatan terakhir. Malam itu ia menghidupkan kembang api sesuai dengan janji mereka saat awal PDKT yang bahkan Shinrui sudah melupakannya. Untuk terakhir kalinya, Lu menghabiskan malam itu bersama Shinrui dengan bergandengan tangan. Shinrui sudah bulat akan pendiriannya kalau mereka tidak bisa bersatu. Kembali di masa depan, setelah mendengar kisah dari pria ini, Wastini jadi paham akan titik masalah yang sedang ia hadapi. Hanya saja pikiran dan posisinya berbeda. Wastini bahkan merasa ia jauh lebih baik sekarang. Setelahnya, ia pun berpamitan pulang melanjutkan rutinitasnya. Sementara itu, pria tua ini juga kembali ke rumahnya. Ia melihat ada sebuah surat untuk istrinya, Shin Yi. Yap, tak ada yang bisa menebak masa depan. Pria tua suami dari Shin Yi ini adalah Z. Setelah mencium istrinya, Z membuka sebuah kotak dan membaca surat dari sahabat tercintanya, Lu. Surat itu berisi ungkapan perasaan tulus Lu pada Z yang selama ini sudah banyak membantunya. Surat itu kembali membawa Z nostalgia. Dalam surat itu juga, Lu meminta Z untuk menjaga kesehatannya dan membuka sebuah kafe sebagai wujud cintanya pada Shinrui. Lu berpesan agar Z jangan membuat cappuccino yang kemanisan. Terakhir, Lu mengungkapkan betapa ia sangat ingin tumbuh dewasa bersama Z, sahabatnya. Tapi Lu lebih memilih mengakhiri hidupnya dan membawa kenangannya. Di akhir film, Lu tersenyum manis dan melangkah pergi. Yap, dengan begitu film pun selesai. Film ini menceritakan tentang kisah cinta sepasang kekasih dalam menjalani hubungan pacaran seperti orang pada umumnya. Berkenalan, pacaran, bertengkar, putus, dan kemudian balikan lagi. Jang Yong dan Lee Dong Hee bekerja sebagai karyawan di sebuah bank yang sama, menjalani rutinitas yang juga sama setiap harinya. Meja mereka tidak terpisah sampai puluhan langkah, dapat saling melihat dan tersenyum satu sama lain. Namun, sebuah aturan melarang sesama karyawan untuk menjalin hubungan asmara. Sebuah aturan yang justru dilanggar oleh Jang Yong dan Dong Hee. Mereka sudah berpacaran selama 3 tahun, dan hanya rekan mereka bernama Park yang tahu tentang rahasia tersebut. Tapi suatu ketika mereka memutuskan berpisah, dan dengan penuh percaya diri mereka percaya bahwa masalah tersebut tidak akan berpengaruh besar pada pekerjaan mereka. Namun, berawal dari tawaran dari manajer Son untuk memperkenalkan Jang Yong pada seorang pria, Dong Hee mulai sadar bahwa ada sesuatu yang tertinggal dan belum selesai dari hubungan tersebut. Begitu pula dengan Jang Yong ketika ia mengetahui kehadiran seorang wanita muda yang lebih cantik dari dirinya, Hyo Sun, yang menjadi awal mula gesekan saling menjatuhkan. 이게 해방감이구나. 예스! 해방이다! 저 기분 되게 좋은데? 되게 기분 좋아요. Malam hari, Dong Hee dikenalkan dengan Hyo Sun dari salah satu aplikasi chat KakaoTalk melalui Park. Saat itu, mereka sedang minum-minum. Dan saat mabuk, Dong Hee merindukan Jang Yong sehingga dia mengamuk di bar tersebut. Keesokan paginya, Dong Hee berangkat ke kantor. Di toilet, ia bertemu dengan kepala bagian Kim yang sedang membersihkan badan dan siap-siap bekerja. Ia menginap di kantor karena marahan dengan istrinya. Scene pindah saat manajer Son yang hendak menikah dan meminta Jang Yong untuk menangkap buket bunganya. Suatu ketika, kantor mengadakan pesta makan malam bersama. Saat itu Dong Hee yang melihat Jang Yong dekat dengan atasannya, mereka kelihatan sangat gembira. Saat Jang Yong seorang diri, Dong Hee menghampirinya dan mengatakan kalau pasangan Jang Yong kelihatannya baik serta meminta untuk saling kerjasama dan saling bersikap sopan satu sama lainnya. Di sini, Dong Hee meminta kembali laptopnya yang dia pinjamkan kepada Jang Yong sewaktu mereka pacaran dulunya. Karena sekarang, Dong Hee membutuhkan laptop tersebut. Kembali lagi saat makan malam bersama. Saat itu, Jang Yong dan atasan Dong Hee sedang asik mengobrol. Tiba-tiba, Dong Hee menghampiri mereka dan ikutan nimbrung di obrolan tersebut. Tak lama, Dong Hee lalu mengambil minuman dan sengaja menumpahkannya hingga mengenai baju Jang Yong. Tahu kalau Dong Hee sengaja, Jang Yong lalu juga menyiramkan minuman itu ke wajah Dong Hee. Keributan terjadi di antara mereka, sehingga rekan kerja mereka mengetahui kalau mereka pernah menjalin hubungan di 3 tahun yang lalu. 너 지금 뭐야? 뭐 하자는 건데 지금? 너 나 좋아하긴 했니? 뭐? 개새끼. Scene pindah di pagi hari saat Dong Hee mendapatkan sebuah kiriman COD 30.000 won dari Kang Kurir Express.
Ternyata itu adalah laptop kiriman dari Jang Yong yang dalam keadaan rusak parah. Dengan perasaan yang geram, Dong Hee pun mengirimkan semua barang-barang pemberian Jang Yong juga menggunakan jasa kurir ekspres. Di rumahnya, Jang Yong membuang semua barang-barang itu. Tak habis di situ, Jang Yong membalas dengan berbelanja tas dan pakaian menggunakan tagihan atas nama Dong Hee senilai 728.000 won. Di kantor, Dong Hee mengambil tagihan klien di meja Jang Yong sehingga membuat akuntansi Jang Yong tidak balance. 현금 예치금이 너 Suatu malam, Jang Yong mencoba login ke Facebook milik Dong Hee menggunakan PC di kamarnya. Tiba-tiba ada seorang wanita yang memulai chat dengan akun Dong Hee. Ternyata itu adalah wanita yang ditemui di bar waktu itu melalui KakaoTalk. Ternyata Dong Hee telah menyatakan cintanya ke Hyosun. Keesokan paginya, Jang Yong yang penasaran mencari data Hyosun di buku nasabah kliennya, lalu mencoba menelpon Hyosun untuk mencari tahu tentangnya. Ternyata Hyosun adalah mahasiswa tahun kedua dan juga pekerja paruh waktu di toko ice cream. Setelah ketemu, Jang Yong mengikutinya kemanapun dia pergi sampai di sebuah MRT di mana Hyosun sudah ditunggu oleh Dong Hee yang ingin mengajaknya makan bersama. Jang Yong pun hanya terdiam melihat mereka. Paginya di atas gedung bank dengan penuh perhitungan, Jang Yong meminta biaya pacaran selama 3 tahun kepada Dong Hee sebanyak 3 juta won. Mereka saling berdebat karena tidak ada yang mau mengalah, serta mengatakan keegoisan mereka masing-masing. Hingga Jang Yong mengancam akan menelpon Hyosun dan memintanya untuk membayar. Mendengar hal itu, Dong Hee pun merebut telepon milik Jang Yong hingga akhirnya terjatuh dari atas gedung. Kembali ke kantor, ternyata ada sebuah keributan di mana kepala bagian Kim dan manajer Son ternyata berselingkuh. Saat itu, istri kepala bagian Kim datang dan bertengkar dengan manajer Son. Dong Hee yang melihat hal itu mengingatkan bagaimana hubungannya dengan Jang Yong dan dia berpikir kalau orang yang tulus mencintai seseorang adalah orang yang bodoh. Scene pindah di mana saat Dong Hee dan Hyosun makan malam bersama. Saat itu Dong Hee agak sedikit berbeda dan mengatakan kepada Hyosun kalau makan malam hari itu dia yang harus membayarnya. Dengan agak berat hati, Hyosun pun menyetujuinya. Di lain tempat, Jang Yong ternyata juga pergi kencan dengan atasan Dong Hee di sebuah kafe. Dong Hee yang sudah sampai di rumahnya malam itu ternyata mengalami sakit perut karena salah makan dan menelpon Park untuk mengantarkannya ke rumah sakit terdekat. Dong Hee lupa kalau ia punya obat sakit perut pemberian Jang Yong yang manjur terhadapnya. Namun ia telah mengirimkan itu ke Jang Yong bersamaan dengan barang-barang pemberian Jang Yong waktu itu melalui kurir ekspres. Kembali ke scene Jang Yong dengan pasangannya. Saat itu Jang Yong mabuk berat dan muntah-muntah. Saat hendak pulang, ia termenung di luar kafe. Pasangannya pun menghampirinya dan langsung saja Jang Yong mencium bibirnya. Lalu pasangannya membawanya ke apartemennya dan mereka melakukan adegan romantis bak suami istri. 내가 가서 얘기 잘해놓을게. 형 많이 아프다고? Keesokan harinya adalah pesta pernikahan manajer Son dengan suaminya. Tampak saat itu manajer Kim yang cemburu dan kecewa karena dia baru saja bercerai dengan istrinya. Mendengar hal itu, Dong Hee pun kaget. Tak lama setelah itu, Jang Yong datang untuk bertemu dengan Dong Hee dan meminta maaf serta mengembalikan uang 3 juta won milik Dong Hee. Karena ia telah bertemu pasangannya dan berharap bisa menjalani hidup mereka masing-masing. Setelah itu, Jang Yong pun meninggalkan Dong Hee dan berkata akan masuk untuk menangkap buket di pernikahan manajer Son. Di sini Dong Hee penasaran dengan siapa Jang Yong berpacaran dan mencoba menanyakan itu kepada Park, yang ternyata ia juga baru saja tahu. 여자친구랑은 잘 지내? 뭐 나도 만나는 사람 있어. 아이고 내가 미쳤지 하면서 가가지고 막 매달리고 막 그런데요? 참네. Scene berlanjut. Saat itu Dong Hee sedang mencoba membobol Facebook Jang Yong. Namun ia gagal. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya ia berhasil masuk ke Facebook Jang Yong. Namun ia tidak menemukan informasi apapun di sana. Di kantor, mereka sedang mengadakan acara kebersamaan yang diikuti oleh seluruh pegawai, termasuk anak magang di sebuah hotel. Nah, disinilah Dong Hee tahu kalau pacar Jang Yong adalah manajer Min. Dong Hee juga mendapatkan informasi kalau manajer Min memfoto Jang Yong saat tidur bersama dengannya. Manajer Kim juga terseret dengan kasus itu karena mengetahui hal tersebut. Saat itu, manajer Kim diinterogasi oleh Dong Hee dan Park. Hingga malam itu juga, Dong Hee menelpon manajer Son yang sedang berbulan madu karena ia juga mengetahui hal itu. 이 새끼가 영희 사진까지 찍었다며. 사진 그거 별로 볼 거나 있었는 줄 알아? 찍힌 사람은 실질지 못한 거지? Tak lama setelah itu, Dong Hee mencari manajer Min ke kamarnya lalu menghajarnya hingga manajer Min dilarikan ke rumah sakit. Mendengar hal
hal itu, Jang Yong tidak tinggal diam. Dia mengejar Dong Hee yang keluar dari hotel tersebut dan bertengkar dengannya. 씨바 나 지금 다 죽여버리고 싶은 거 겨우겨우 억지로 참고 있는 거야. 뭘 그렇게 잘했는데 왜 나한테 그러냐? Singkat cerita, mereka pergi dari hotel tersebut dengan arah yang berbeda. Hingga pada suatu ketika, Dong Hee yang tidak tahu harus bagaimana dan harus berbuat apa mencoba menelpon Jang Yong dan mengajaknya bertemu di titik mereka berpisah tadi. Pagi harinya, mereka duduk di bawah pohon yang rindang dan berdiskusi karena malu untuk kembali lagi ke hotel. Hingga mereka memutuskan untuk berpisah agar pulang ke rumah masing-masing dengan MRT. Saat sebelum pulang, Dong Hee mencoba mengajak Jang Yong untuk balikan dan mengulang semuanya dari awal. Jang Yong pun mau mencoba untuk kembali lagi menjadi pacar Dong Hee. Meskipun kata orang-orang hanya 3% kemungkinan pasangan yang putus nyambung akan sampai ke jenjang pernikahan. Sampailah mereka di rumah Dong Hee. Saat itu mereka sedang tiduran di ranjang Dong Hee dan Jang Yong akan melakukan adegan mesra. Namun Dong Hee gugup melakukannya seakan baru pertama kali melakukan hal itu dengan Jang Yong. Di suatu meeting pagi di bank tempat Dong Hee bekerja, dia datang terlambat dan meeting pun telah berakhir. Saat itu merupakan perasaan yang indah bagi dua insan yang baru saja CLBK. Kantor itu menjadi tempat yang indah bagi Dong Hee dan Jang Yong. Pindah ke scene saat Dong Hee menemui pacarnya Hyo Sun untuk memutuskan hubungan mereka. Hyo Sun sangat kecewa dengan Dong Hee. Kemudian, saat para pegawai wanita sedang berganti pakaian kerja, di mana saat itu manajer Son yang baru saja pulang dari bulan madu datang dan mengatakan kalau dia telah bercerai dengan suaminya. Saat jam perkantoran berlangsung, tiba-tiba manajer Son ngamuk di ruangan manajer Kim karena manajer Kim berusaha menghancurkan pernikahan mereka. Saat itu, Dong Hee sepertinya merasa bersalah kalau perceraian manajer Son karena dirinya yang mengacau saat menelpon waktu ia bulan madu. Dong Hee pun menghampiri manajer Son di dapur yang sedang merokok. Di sini manajer Son menuntut Dong Hee 50 juta won untuk biaya kompensasi pernikahannya. Tapi dia tidaklah butuh uang itu karena hidup seseorang lebih berarti. Lalu ia memasukkan rokoknya ke kopi Dong Hee yang baru saja hendak diminumnya. 맛있게 먹어? Malam harinya, saat tertidur setelah beromansa, Jang Yong mendapatkan telepon dari teman mantan pacarnya Dong Hee. Dan ia mengambil HP Dong Hee untuk mengecek panggilan HP tersebut. Benar saja, banyak panggilan tak terjawab oleh Hyo Sun di HP tersebut. Paginya saat sarapan, Jang Yong mencoba mengobrol tentang masa depan dengan Dong Hee dan mengajak Dong Hee untuk menikah. Sambil bercanda, Dong Hee pun mengiyakan ajakan tersebut. Jang Yong terlihat memeluk erat Dong Hee. Singkat cerita, Dong Hee mengikuti training kepegawaian, namun di sana ada atasannya, manajer Min. Saat itu dengan muka kesal melihat wajah manajer Min, ia pun membuat keributan dan menendang kursi ujian lalu keluar dari ruangan training tersebut. Di lain tempat, Jang Yong mendapat pesan dari manajer Min. Manajer Min mengatakan kalau fotonya tidak seperti yang mereka pikirkan dan meminta maaf kepada Jang Yong atas apa yang pernah ia lakukan, serta mengucapkan selamat kepada Jang Yong karena sudah bertunangan. Tiba-tiba datang Dong Hee untuk memberikan minuman hangat kepada Jang Yong agar semangat dalam bekerja. Sepulang kerja, Dong Hee dan Jang Yong menonton film di sebuah bioskop. Film ini membuat Dong Hee kesal karena filmnya berisi tentang perselingkuhan yang hampir sama dengan kejadian yang ia alami, di mana ada seorang perempuan yang masih punya pacar bercinta dengan laki-laki lain. Hal itu membuat Dong Hee keluar dari dalam bioskop yang tak lama kemudian disusul oleh Jang Yong. Karena bosan menonton, mereka memutuskan untuk pergi makan ke sebuah kafe. Tiba-tiba Jang Yong mendapat pesan dari Hyo Sun yang berisikan wanita sial perebut pria orang. Jang Yong mencoba menyembunyikan hal itu dari Dong Hee karena tidak ingin ada masalah lagi. Tapi tak lama, ia mencoba jujur dengan Dong Hee kalau sebelumnya manajer Min menghubunginya saat Dong Hee mengantarkan minuman hangat waktu itu untuk meminta maaf. Jang Yong yang sudah memaafkannya malah diteriaki oleh Dong Hee yang tidak terima dengan hal itu. Kemudian Dong Hee mencoba menahan amarahnya. Mereka kembali makan dan membeli banyak makanan untuk mendapatkan voucher gratis ke wahana Dufan. Lalu Dong Hee mengantarkan Jang Yong pulang ke rumahnya. 사소한 걸로는 안 싸우는 게 좋죠. 웬만하면 서로 참고. Pagi harinya saat bekerja, Dong Hee kembali bertingkah aneh dan memarahi salah seorang kliennya sehingga menimbulkan keributan di bank tersebut yang membuatnya turun jabatan. Dong Hee mencoba menjauhi Jang Yong karena masih memendam amarah kepadanya karena memaafkan manajer Min. Hingga mereka bertemu di sebuah makan malam teman kantor. Mereka tidak teguran sama sekali. Saat hendak pulang ke rumah, Dong Hee menghampiri Jang Yong dan mengajaknya untuk jalan-jalan ke Dufan dengan voucher yang mereka dapatkan di kafe waktu itu. Dong Hee juga meminta Jang Yong untuk membuatkan masakan agar dibawa pada saat jalan-jalan. Jang Yong tampak tersenyum.
Singkat cerita, tibalah mereka di Dufan. Hujan tak kunjung reda membuat mereka menikmati permainan dengan berteduhkan payung. Saat makan, perasaan mereka sudah tak sama lagi. Canggung dan merasa tidak enak satu sama lain di antara mereka. Jangyong yang juga merasakan hal itu pergi meninggalkan Donghee dan menangis di tengah derasnya hujan. Donghee mencari Jangyong yang tak kunjung kembali hingga menjumpainya duduk di sebuah taman. Di sini mereka bertengkar dan tangan Jangyong terluka oleh payung yang dipegangnya dibuang oleh Donghee. Mereka saling meminta putus satu sama lainnya. 넌 뭐 변한 줄 알아? 너야말로 그대로야. 헤어지고 싶으면 이제 네가 말해. Hujan pun reda dan mereka telah baikan kembali. Mereka lalu mencoba wahana ekstrim yang belum pernah dicoba sebelumnya, sekedar merasakan sekali seumur hidup. Saat itu, flashback ke kisah romantis yang pernah mereka jalani selama ini. Setelah selesai dengan semua wahana di Dufan itu, mereka memutuskan untuk berpisah secara baik-baik. Scene pindah saat Donghee mendapatkan tiket pemutaran perdana film dokumenter tentang para pegawai. Seluruh pegawai ramai memperbincangkan hal itu di kantor dan sibuk untuk mencari baju untuk dikenakan. Pemutaran film pun segera dimulai. Saat itu, Jangyong dengan penampilannya yang cantik datang memasuki ruangan pemutaran film dan tampak sedang mencari-cari keberadaan Donghee. Namun, ia tak menemukannya di dalam ruangan tersebut. Lalu, ia pun pergi meninggalkan ruangan itu. Saat tiba di luar ruangan, tiba-tiba Donghee yang tampan datang dan bertemu dengan Jangyong. Ia tahu kalau pemutaran itu akan membosankan dan mengajak Jangyong untuk pergi jalan-jalan. Dan mereka pun kembali balikan. Yap, dengan begitu film pun tamat. Film ini terinspirasi dari kisah nyata yang dialami seorang pria keturunan Korea di negara Jerman. Tahun 1986, semua pemerintah mempunyai markas intelijen di negara Jerman. Operasi intelijen Korea Utara berfokus pada warga Korea Selatan, begitupun sebaliknya. Suatu ketika, terdapat seorang pria bernama Yongmin diinterogasi oleh intelijen CIA karena ia baru saja membelot dari Korea Utara. 2 hari yang lalu, Yongmin bersama keluarganya keluar dari Korea Utara untuk pergi ke Jerman. Di dalam perjalanan, ia diawasi oleh seorang agen Korea Utara. Yongmin ditugaskan oleh pemerintah Korea Utara untuk menjadi mata-mata bagi warga Korea Selatan yang berada di Jerman. Setelah sampai di bandara Jerman, Yongmin memberitahukan petugas bandara bahwa ia adalah mata-mata Korea Utara. Lalu ia dibawa paksa oleh kepolisian Jerman, sementara istrinya Eun-suk dan anak bungsunya Nina ditahan oleh agen Korea Utara. Di bandara itu, Yongmin terpisah dengan 2 orang anggota keluarganya. Setelah kejadian itu, Yongmin diinterogasi intelijen CIA. Diketahui Yongmin adalah seorang ahli ekonom dalam bidang ekonomi Marxis. Setahun yang lalu, Yongmin membawa keluarganya pindah ke Korea Utara. Namun kemudian ia membelot dari Korea Utara. Yongmin dijanjikan akan direkrut sebagai ahli ekonomi di Korea Utara. Tetapi sesampainya di sana, ia malah dilatih menjadi seorang mata-mata. Ia mendapat perintah dari seorang petinggi Korea Utara bernama Ketua Choi. Kemudian intelijen Jerman membebaskan Yongmin. Yongmin pun bertemu dengan anak sulungnya bernama Ninik. Tetapi istrinya dan anak bungsunya tidak diketahui keberadaannya. Saat akan pergi, Yongmin mendengar sebuah informasi bahwa ditemukan seorang wanita dan anak perempuan di Jerman Timur. Agen yang menerima pesan menulis lokasi itu di secari kertas. Lalu Yongmin pun mengambil tumpukan kertas di bawahnya. Rupanya intelijen CIA tidak melepaskannya begitu saja. Mereka terus mengawasi pergerakan Yongmin. Sehen Sie sich ihn doch mal genauer. Der Kerl soll ein Doppelagent sein. What should we do? Follow him. Selanjutnya, Yongmin bertemu dengan teman dekatnya yang bernama Muhyuk. Muhyuk merasa kesal karena Yongmin pergi tanpa memberikan kabar. Yongmin meminta bantuan Muhyuk untuk mencari keluarganya. Flashback ke 2 tahun sebelumnya, Yongmin bertemu dengan kenalan baiknya di universitas bernama Prof. Randa. Prof. Randa sepertinya orang yang baik. Ia dengan senang hati membantu Yongmin.
Prof. Randa berkata hasil penelitian Yongmin bisa digunakan di seluruh dunia. Setelah itu, Yongmin memutuskan untuk pindah ke Korea Utara. Ia mendengar penelitian ekonominya sangat cocok dan dihargai di Korea Utara. Muhyuk tidak yakin dengan keputusan Yongmin. Muhyuk berkata lebih baik Yongmin mencoba hasil penelitiannya di Jerman saja. Tetapi Yongmin tidak memperdulikan perkataan Muhyuk. Setelah 2 tahun kemudian, Yongmin menyesali keputusannya itu. Bahkan sang anak Nini tidak mau berbicara dengannya. Malam harinya, dari kertas yang ia ambil, ia mendapatkan lokasi keberadaan istri dan anaknya yang hilang, yaitu di Lichtenberg, Jerman Timur, dan beralih ke Jerman Timur. Istri dan anak Yongmin sedang ditahan oleh agen intelijen Korea Utara. Agen yang ditugaskan mengawasi Yongmin akan melaporkan kepada ketua Choi bahwa Yongmin melarikan diri. Seorang perwira bernama Kim tidak setuju mendengar itu. Ia tidak ingin ditarik kembali ke Korea Utara atas kegagalan ini. 참사 동지래. 공화국을 너무 오래 떠나 있었습니다. 하루빨리 알리는 게 별탈 없을게요. Keesokan harinya, Yongmin menemui teman kerjanya di universitas. Yongmin menuduh temannya itu adalah seorang mata-mata yang menghasutnya pindah ke Korea Utara. Wanita itu bersikeras bahwa ia bukan seorang mata-mata. Lalu wanita itu menyarankan Yongmin mendatangi teman lainnya yang patut dicurigai bernama Iskandar. Kemudian Yongmin menyapa anaknya. Ninik menyalahkan ayahnya atas hilangnya ibu dan adiknya. Yongmin pun berjanji akan terus mencari keluarga mereka yang hilang. Malam harinya, Yongmin menjumpai temannya yang bernama Iskandar itu. Saat mereka bertemu, Iskandar langsung lari ketakutan. Iskandar mengaku ia diberi perintah untuk meyakinkan Yongmin pindah ke Korea Utara. Ia melakukan itu untuk mendapatkan sedikit uang. Iskandar berkata kalau keluarga Yongmin berada di Jerman Timur, pasti perwira Kim sedang menahan mereka. Setelah beberapa saat, Iskandar datang membantu dengan memberikan KTP palsu dan sedikit uang. Di tempat lain, perwira Kim melapor kepada seorang petinggi bahwa ia sedang menahan keluarga Yongmin. Dan Yongmin pasti akan datang untuk mencari keluarganya. 우리 엄마 빨리 만나서 따지자. Beberapa waktu kemudian, Yongmin melewati perbatasan Jerman Timur menggunakan KTP palsu yang ia dapatkan. Intelijen Jerman juga terus mengawasi pergerakan Yongmin. Setelah itu, Yongmin masuk diam-diam ke markas intelijen Korea Utara. Di sana, ia menemukan mayat agen Korea Utara yang dulu mengawasinya. Diketahui bahwa perwira Kim membunuh agen itu untuk mencegahnya melapor kepada ketua Choi. Dugaan Yongmin ternyata benar, keluarganya ditahan di dalam sana. Tiba-tiba seorang agen Korea Utara datang memergoki Yongmin. Yongmin pun dihajar habis-habisan oleh agen itu. Kemudian tanpa diduga, Muhyuk datang menyelamatkan Yongmin. Muhyuk lalu membawa Yongmin dan anaknya melarikan diri dari markas Korea Utara. Setelah itu, Ketua Choi menanyakan perkembangan Yongmin kepada perwira Kim. Ketua Choi belum tahu bahwa Yongmin melarikan diri. Perwira Kim berkata keluarga Yongmin sedang beristirahat di rumah perlindungan dan Yongmin sedang menjalankan misinya. Tanpa Yongmin sadari, temannya Muhyuk adalah seorang agen NIS Korea Selatan. Ketua NIS menyuruh Muhyuk untuk terus mengawasi pergerakan Yongmin. Ketua NIS berencana menggunakan Yongmin untuk menangkap mata-mata Korea Utara lainnya. Ketua NIS juga ingin menangkap Yongmin dan membawanya ke Korea Selatan. Setelah itu, Yongmin meminta penjelasan kepada Muhyuk. Kenapa tiba-tiba Muhyuk bisa berada di gedung itu? Muhyuk menjelaskan ia sebenarnya adalah agen NIS yang ditugaskan mengawasi Yongmin. Muhyuk berkata tidak ada yang akan membantu Yongmin menemukan keluarganya. Yongmin tidak ingin diam saja. Ia akan melakukan berbagai cara untuk menemukan keluarganya. 더군다나 형은 북에 갔다 왔으니까 형이 만나는 사람들 전부 다 조사 대상이 되는 거고. 새끼야! 그 생적으로 소환되는 걸 나보고 보고만 있으라고? Setelah itu, Yongmin dan Iskandar bertemu. Iskandar menyampaikan bahwa perwira Kim mengajak Yongmin untuk bertemu. Iskandar juga mengatakan Korea Utara belum tahu bahwa Yongmin melarikan diri dari misinya. Lalu Yongmin menelpon perwira Kim menggunakan telepon umum. Perwira Kim berkata saat ini mereka belum bisa bertemu karena Yongmin sedang diawasi oleh berbagai intelijen. Saat ini Yongmin diawasi oleh CIA Divisi Jerman, NIS Korea Utara dan tentu saja intelijen Korea Utara.
Semua agen intelijen sedang mengawasi Yongmin, tetapi ironisnya tidak satupun yang peduli dengan keselamatan keluarga Yongmin. Mereka mengawasi Yongmin untuk melihat Yongmin bisa digunakan atau tidak. Menyadari hal itu, Yongmin semakin tersudut. Ia tidak tahu bagaimana cara untuk menyelamatkan keluarganya. Tetapi ia belum menyerah. Yongmin berjanji kepada anaknya Ninik kalau keluarga mereka selamat, mereka akan tinggal bersama di suatu tempat. Yongmin pun membisikkan tempat itu kepada anaknya. Kemudian untuk mengembalikan keluarganya, Yongmin harus menuruti permintaan Perwira Kim. Perwira Kim menyuruh Yongmin meyakinkan orang lain, yaitu Prof Lee, untuk pindah ke Korea Utara. Saat meyakinkan Prof Lee, Yongmin teringat kembali orang yang mengajaknya pindah ke Korea Utara. Ia meniru semua perkataan orang itu. Dan akhirnya Prof Lee berhasil terpengaruh. Ia bersedia pindah ke Korea Utara. 말처럼 쉽지 않은 일이지. 그러니까 가면 안 되는 거야. 기회가 오면 잡아야죠. 조만간 북에서 평양주 한 잔 사겠습니다. Yongmin sadar bahwa Prof Lee pasti akan mengalami nasib yang sama dengan dirinya, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Selanjutnya, Yongmin memberitahu Perwira Kim bahwa ia berhasil membujuk Prof Lee. Sesuai janji, Yongmin meminta Perwira Kim melepaskan keluarganya. Tetapi Perwira Kim berkata sekarang belum saatnya. Lalu agen CIA kembali mengikuti Yongmin, namun kali ini Yongmin dengan spontan menyapa agen CIA yang mengikutinya itu. Keesokan harinya, Yongmin mengikuti seorang agen Korea Utara ke sebuah tempat. Setelah menumbangkan si agen, ia menemukan dokumen rahasia Korea Utara. Ia juga menemukan alamat seorang petinggi Korea Utara yang sedang menyamar di negara Jerman. Lalu di dalam mobil, Yongmin menemukan mayat agen yang dibunuh oleh Perwira Kim. Ia kemudian memfoto mayat itu untuk dijadikan sebagai alat bukti. Yongmin pun kembali ke rumah, tetapi ia tidak menemukan anaknya. Saat ini Ninik sedang berdoa di gereja. Muhyuk juga tampak sedang melindungi Ninik dari kejauhan. Lalu tanpa Muhyuk sadari, agen Korea Utara tiba-tiba datang menculik Ninik. Yongmin yang baru tiba dipaksa berpisah dengan keluarganya lagi. Yongmin berkata mulai sekarang ia tidak peduli dengan intelijen Korea Utara ataupun Korea Selatan. 너 이 새끼 잘 들어. 안 기분하니. Kemudian Muhyuk meminta ketua NIS membantu Yongmin menyelamatkan keluarganya. Tetapi ketua NIS merasa tidak bertanggung jawab karena Yongmin bukan lagi warga Korea Selatan. Muhyuk juga dikeluarkan dari kasus ini. Beberapa saat kemudian, Yongmin mendatangi alamat petinggi Korea Utara yang ia dapatkan. Ternyata petinggi itu adalah Prof Randa yang dulu pernah mengajaknya pindah ke Korea Utara. Prof Randa dikenal dengan nama lain yaitu Kang Muhwan. Petinggi Muhwan adalah orang penting nomor 40 di pemerintahan Korea Utara. Yongmin menyesali keputusannya mengikuti ajakan petinggi Muhwan. Petinggi Muhwan berkata Yongmin sendiri yang mengambil kesempatan itu dan ia juga yang mengacaukannya. Kemudian Yongmin membawa paksa petinggi Muhwan tersebut. Setelah itu, Yongmin mengabari Perwira Kim bahwa ia sedang menahan petinggi Muhwan. Yongmin mengancam akan menyerahkan petinggi Muhwan kepada Korea Selatan. Korea Selatan pasti akan senang mendapatkan seorang mata-mata petinggi Korea Utara. Yongmin ingin menukar petinggi Muhwan dengan keluarganya. Sebelum melakukan pertukaran, ia meminta Perwira Kim membawa keluarganya ke stasiun kereta malam ini. Ia ingin memastikan keluarganya masih hidup atau tidak. Di tempat yang berbeda, CIA dan NIS tahu bahwa Yongmin akan menukar petinggi Korea Utara Muhwan dengan keluarganya. Malam harinya, setelah sekian lama, akhirnya Yongmin dapat kembali melihat istrinya. Setelah itu, ia berunding dengan Perwira Kim. Yongmin meminta pertukaran dilakukan di tempat terbuka yang jauh dari keramaian. Dan pertukaran itu dilakukan di perbatasan Jerman Barat dan Timur. Beralih ke Muhyuk. Untuk membalas jasa, Yongmin mengirimkan dokumen rahasia Korea Utara kepada Muhyuk. Yongmin berterima kasih kepada Muhyuk yang selalu membantunya. Lalu Muhyuk mendapat berita bahwa agen NIS akan mencegat Yongmin melakukan pertukaran. Kemudian Muhyuk datang ke kantor CIA. Muhyuk mengabari agen CIA bahwa NIS akan berusaha menggagalkan pertukaran yang dilakukan Yongmin. Muhyuk ingin CIA menggagalkan rencana pencegatan NIS tersebut. Hari pertukaran pun tiba. Yongmin membawa petinggi Muhwan ke perbatasan. Saat mendekati perbatasan, agen NIS memberhentikan mobil Yongmin. Tetapi setelah itu, CIA juga datang untuk menahan agen NIS yang hendak menghentikan Yongmin.
Selanjutnya di suatu tempat terbuka jauh dari keramaian, perwira Kim menunggu kedatangan Yongmin. Setelah melihat keluarganya, Yongmin pun bersedia melakukan pertukaran. Tetapi kemudian ketua Choi datang bersama anak buahnya. Rupanya Yongmin memberitahukan ketua Choi bahwa perwira Kim membunuh anak buah yang ia kirim. Yongmin meminta ketua Choi datang ke Jerman untuk melakukan pertukaran. Lalu ketua Choi membunuh perwira Kim di depan semua orang. Setelah ketua Choi datang, Yongmin berharap ketua Choi mau melepaskan keluarganya. Namun tiba-tiba Mohyuk datang menembaki ketua Choi. Mohyuk juga menembaki petinggi Muhwan yang berusaha melarikan diri. Mohyuk berkata setelah melakukan pertukaran, ketua Choi tidak mungkin melepaskan Yongmin begitu saja. Selanjutnya, intelijen CIA juga ikutan datang. Mereka datang ke sana dengan niat menangkap petinggi Muhwan. Melihat CIA juga datang, ketua Choi pun langsung membunuh petinggi Muhwan. Ketua Choi tidak ingin intelijen CIA menangkap mata-mata tinggi dari negaranya. Setelah petinggi Muhwan mati, CIA pun menghentikan operasinya. CIA juga tidak berniat menyelamatkan keluarga Yongmin. Selanjutnya, ketua Choi memaksa Yongmin keluar menghadap dirinya. Tentu saja, Yongmin harus menuruti perkataan ketua Choi. Yongmin memohon kepada ketua Choi agar keluarganya diselamatkan. Ia rela mati demi menyelamatkan keluarganya. Namun, ketua Choi memiliki rencana lain untuk keluarga Yongmin. Ketua Choi akan membiarkan Yongmin hidup, tetapi ia akan memisahkan Yongmin dengan keluarganya. Yongmin sadar ia tidak bisa melakukan apapun saat ini. Kemudian, ketua Choi membawa keluarga Yongmin dan meninggalkan Yongmin sendirian. 내 남편으로 혜원이 기원이 아빠로. Beberapa saat setelah itu, tembok Berlin yang memisahkan Jerman Timur dan Barat dihancurkan. Setelah mundurnya Gorbachev dari pemerintahan, terjadi pembersihan besar-besaran dari agen KBG dan Partai Komunis yang merunut dengan perlahan-lahan bubarnya negara Uni Soviet. Cerita berlanjut ke tahun 2009. Setelah bertahun-tahun lamanya, Ninik ternyata masih hidup. Sekarang ia bekerja dengan pemerintahan Korea Utara sebagai pemandu wisata. Saat memandu wisata, seorang turis memfoto wajah Ninik. Beralih ke Korea Selatan, sekarang agen Mohyuk sudah menjadi petinggi di intelijensi NIS. Mohyuk masih ingat dengan janjinya. Sampai sekarang ia masih terus membantu Yongmin menemukan keluarganya. Di tempat lain, Yongmin hidup sendirian. Mohyuklah yang membawa Yongmin kembali ke Korea Selatan. Suatu ketika, Yongmin datang ke pameran foto-foto orang Korea Utara. Di pameran itu, ia melihat foto anaknya Ninik yang sudah dewasa. Dulu, Yongmin pernah membisikkan kepada Ninik suatu tempat yang ia sukai. Kemungkinan kedepannya, Yongmin dapat berjumpa kembali dengan keluarganya di tempat itu. Dan dengan begitu, cerita pun selesai.